Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ayyuhat thalabah, santriwan, santriwati yang kami cintai, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita kembali bisa hadir, atau tepatnya dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Mari selalu kita syukuri berbagai nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa ditetapkan dalam sanubari kita sampai akhir hajat kita. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu harapkan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Malam ini kita akan mengkaji tafsir ayat 40 surah Al-An'am, surat yang ke-6 juz 7 ayat 40. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Dibaca masyad. Iqra' at-tarjamah. Ya. Katakanlah Muhammad, serahkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar?
Tidak hanya kepadanya kamu meminta tolong. Jika dia menghendaki, dia menghilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka dan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baik. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulfid darain, yukhbiru ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala memberikan informasi sesungguhnya dia maha melakukan apa yang dia kehendaki. Al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha, yang memperlakukan makhluknya sekehendaknya. Wa annahu la mu'aqqiba li hukmihi, dan sungguh tidak ada yang bisa mengganti hukumnya, ketetapan dan keputusannya. Wa la yaqdiru ala ahadin sarf hukmihi an khalqihi, dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menolak keputusannya atas makhluknya. Bal huwa wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya zat, tidak ada sekutu baginya. Alladzi idza su'ila yujibu liman yasha, yaitu zat yang jika diminta dia memberikan jawaban bagi yang dia kehendaki. Walihada qal, oleh karena itulah dia berfirman, Qul ara'aytum in atakum adabullahi aw atatkumus sa'atu ay atakum hada aw hada. Artinya datang kepada kalian ini atau ini, datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian kiamat. Aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin, apakah selain Allah yang kalian seru jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ay la tad'una ghairahu li'ilmikum annahu la yaqdiru ahadun ala raf'i dzalika siwahu. Jangan atau tidaklah kalian menyeru kepada selainnya, karena kalian tahu tidak ada yang mampu untuk mengangkat itu semua kecuali dia. Mengangkat maksudnya menolak ya. Tidak ada yang mampu menolak itu semua kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itulah dia berfirman, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ay fi ittikhadikum alihatan ma'ahu, di dalam persoalan kalian menjadikan selain dia sesembahan-sesembahan atau sekutu-sekutu. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan atau sekali-kali tidak, hanya kepadanya lah hendaknya kalian menyeru, maka dia Allah akan menghilangkan ujian yang kalian berdoa karenanya jika dia mau, dan lalu kalian melupakan atau meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan Allah dengannya. Ay fi waqtid darurah, maksudnya di dalam waktu kedaruratan. La tad'una ahadan siwahu, jangan menyeru kepada selain dia. Jangan berdoa meminta kepada selain dia. Wa tadhhabu ankum asnamukum wa andadukum, dan saat kedaruratan itu yang kalian alami itu, semua berhala yang kalian sembah, patung-patung yang kalian sembah itu akan hilang, sirna dari kalian, tidak mampu menolong maksudnya. Ka qaulihi, seperti firman Allah, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu.
tatkala kalian ditimpa mara bahaya di lautan, ya, ketika ada mara bahaya menimpa kalian di lautan, maka semua yang kalian sembah selain Allah itu akan sirna, akan hilang, tidak ada yang mampu menolong. Al-ayah. Wa qawluhu wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Yang dimaksud ba'sa itu yakni al-faqr, kefakiran, wa dhiqu, dan juga kesempitan hidup, fil aishi, dalam kehidupan. Wa dharra wa hiya al-amrad wal asqam wal alam. Yang disebut dharra itu penyakit, kondisi sakit. Seseorang ketika mengalami kondisi sakit itu dharra. La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tadarru', ay yad'un Allah, hanya berdoa kepada Allah, merendahkan, wa yatadarra'una ilaihi, merendahkan diri hanya kepadanya, wa yakhsha'un, dan takut kepadanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u, ay fahala, tidakkah idabtalainahum, jika kami memberikan ujian kepada mereka, bidzalika, dengan hal itu, tadarra'u ilaina, mereka menjadi merendahkan diri kepada kami, wa tamaskanu ladaina, dan menjadi tenang di sisi kami. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka malah mengeras, membatu, ma raqat wala khasha'at, hati mereka tidak menjadi lembut, tidak pula menjadi takut. Itu mengeras maksudnya. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, Allah menjadikan indah dalam pandangan mereka, setan menjadikan indah dalam pandangan mereka apa yang mereka kerjakan. Ay minasyirki, yang dimaksud ma kanu ya'malun itu adalah berupa kesyirikan. Wal mu'anadati, pembangkangan. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Jadi bagi orang-orang yang fasik, kemaksiatan, syirik, pembangkangan itu tampak indah. Yang membuat indah itu setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi ay a'radu anhu wa tanasau. Tatkala mereka berpaling terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, wa ja'aluhu wara'a dhuhrihim, dan menjadikan peringatan itu mereka buang di belakang punggung mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu kelapangan rezeki, pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu harta benda, ya, kelimpahan harta. Dibuka semua. Ay fatahna alaihim abwaaba rizqi. Kami bukakan untuk mereka itu pintu-pintu rezeki. Min kulli ma yakhtarunahu, dari segala arah yang mereka usahakan. Wa hadza istidrajun minhu. Ini adalah bentuk istidraj daripadanya, dari Allah Ta'ala. Wa imla'an lahum, dan juga bentuk penangguhan untuk mereka itu. Ayyadan billahi min mukrahin, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang buruk. Walihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu, hatta, hingga ketika mereka itu membanggakan apa yang mereka dapatkan atau yang diberikan kepada mereka, ay minal amwal, berupa harta benda, wal auladi, dan anak-anak, wal arzaki, dan rezeki-rezeki, akhadnahum baghtah, maka kami siksa mereka itu dengan tiba-tiba. Ay ala ghaflah, ketika mereka lalai. Jadi tiba-tiba yang dimaksud itu lalai, saat mereka itu tidak sadar atau lengah. Fa idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi terdiam, berputus asa. Ay ayisuna min kulli khair, mereka berputus asa dari semua kebaikan. Qala Al-Walibi berkata, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, al-mublis al-ayis. Ya, disebut al-mublis itu al-ayis, orang yang putus asa. Wa qala Al-Hasan Al-Basri berkata, man wasa'allahu alaihim falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'ya lahu. Barang siapa yang Allah luaskan rezekinya, lalu dia tidak melihat, tidak menyadari kalau Allah sedang mengujinya, maka orang itu tidak punya pandangan. Orang itu tidak mengerti, tidak faham itu.
Wa man qatara alaihi falam yara annahu yanduru lahu fala ra'ya lahu. Sebaliknya barang siapa yang diberikan Allah kesempitan rezeki, lalu orang itu kemudian tidak mampu melihat bahwa Allah sedang memperhatikan dirinya, maka orang itu pun tidak punya pandangan. Tidak ngerti maksudnya orang itu. Ya, ini kata Hasan al-Basri. Summa qara'a, kemudian beliau berkata atau beliau membaca ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Saya jelaskan ya. Ya meskipun belum selesai tapi saya jelaskan. Ayat yang ke-40 ya, kita baca ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Ini satu perintah untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Wabil khusus kepada orang-orang musyrik yang selama ini mensekutukan Allah, yang gemar menyeru selain Allah, yang senang berdoa kepada selain Allah. Coba katakan kepada mereka, wahai Muhammad, seandainya datang kepada mereka azab Allah, atau datang kepada mereka kiamat, kira-kira siapa yang mereka seru? Siapa yang mereka mintai tolong? Kalau mereka itu orang yang benar. Maka Allah mengatakan bal. Bal itu maknanya tidak di situ ya. Bal itu bukan bahkan, tapi tidak di situ, tidak. Tidak ada. Iyyahu tad'un, hanya kepadanya Allah mereka itu menyeru. Jadi kalau datang kondisi darurat, kondisi genting, saat krisis terjadi, itu semua manusia akan kembali kepada Allah. Nelayan-nelayan yang ateis sekalipun itu kalau di tengah laut disapu badai, itu yang diseru itu Allah, Tuhan. Entah apa mereka menyebutnya itu, pasti mereka akan sampai kepada tauhid itu. Tapi ketika mereka terbebas dari kondisi darurat, kembali ke daratan dengan selamat, mereka lupa saat-saat itu. Itu kondisi manusia. Ada orang ateis naik pesawat. Dalam dialognya dia tidak percaya ada Tuhan. Terus terjadi turbulensi. Pesawat goncang, bergetar hebat, bahkan terjun menukik luar biasa. Dia teriak, "Oh my God. Oh my God." Ternyata dalam hati kecilnya dia tetap percaya Tuhan. Gak bisa, karena memang Allah itu ada dalam diri manusia. Bahkan dia lebih dekat min hablil warid daripada urat leher kita sendiri. Dan gak bisa itu. Dan Allah pasti akan menghadirkan masa-masa darurat itu untuk mengembalikan manusia kepadanya. Paham ini? Itu titik di mana setiap orang akan mengalami. Titik kritis itu akan dialami semua orang. Dan dia akan diajak Allah kembali kepada dia, kepada dirinya. Nah itu maksud ayat ini. Dan sampaikan pesan itu kepada umatmu, wahai Muhammad. Syukur-syukur mereka nanti mendapatkan pelajaran. Semua orang itu, semua orang. Dan kalau orang mengikuti, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dirinya, dia akan kembali beriman. Maka fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, terus wa tansawna ma tusyrikun. Kalau dia ikuti itu petunjuk Allah dalam kondisi kritis itu, maka Allah akan menghilangkan mara bahaya yang akan menimpa mereka itu, dan mereka akan melupakan Tuhan yang pernah mereka sembah. Tidak lagi teringat berhala, tidak lagi percaya dengan patung-patung yang dulu mereka sembah. Dalam kondisi kritis tidak mungkin mereka berseru berdoa kepada patung. Dalam kondisi normal mungkin mereka masih berkata, ini Tuhan kami. Dalam kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi kritis, ketika mara bahaya datang, nggak mungkin ingat dengan berhala itu. Karena sebenarnya mereka tahu berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dipahat mereka sendiri,
dihaluskan mereka sendiri, dibentuk mereka sendiri, ya kan? Dibuat sendiri, disembah sendiri. Tahu mereka itu benda makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang setan itu menjadikan indah dalam pandangan mereka yang mereka kerjakan selama ini. Itu tampak seolah-olah agama yang benar. Itu wazayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Seolah-olah yang mereka kerjakan selama ini itu benar. Bahkan seringkali mereka meminta pembenaran, dukungan dari pihak lain. Ya kan? Mereka minta diakui. Gitu. Eksistensi, keberadaan, dan kebenaran mereka itu mereka minta diakui. Tidak hanya meyakini bahwa mereka itu benar, tapi minta diakui benar. Itu orang musyrik. Faham mas ini maksud ayat ini. Jadi ini materi dakwah yang Allah itu menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, maka ada 3 orang yang beriman itu terjebak di dalam sebuah gua. Batu besar menggelinding menutup pintu gua itu. Ya karena mereka orang beriman itu seketika mereka itu ingat Allah. Itu kan kondisi kritis. Kalau batu ini gak sampai bisa digeser, matilah mereka di situ. Teriak gak kedengeran, makanan gak mencukupi, gak ada cahaya. Karena mereka orang beriman, yang diingat tuh Allah. Itu ciri orang beriman yang hak imannya, yang benar imannya itu. Saat mengalami kondisi kritis itu langsung ingat Allah. Jangan juga kalah dengan orang-orang musyrik yang diceritakan di sini. Orang musyrik sekalipun kalau mengalami kondisi kritis, yang diingat itu langsung Allah. Mereka tidak mengandalkan ikhtiar manusiawi mereka. Itu pelajaran mas. Maka 3 orang ini kemudian berdoa dengan amal kebajikan yang pernah mereka kerjakan. Itu bab tawassul. Saya pernah menulis syarah hadis itu cukup panjang lebar di semester 4 saya ketika kuliah itu. Tentang tawassul itu. Yang pertama tawassul dengan amal salehnya. Dia pernah punya rasa dengan sepupunya. Dia naksir sepupunya itu. Dia pengen menggauli sepupunya itu. Tapi belum ada kesempatan kecuali saat sepupunya itu datang dalam kondisi majaah, kekurangan pangan karena paceklik. Dia datang minta beberapa dinar uang. Terus laki-laki itu, ini orang pertama ini mengatakan, saya akan kasih kamu dengan syarat kamu mau tidur denganku. Jadi terpaksa dia mengatakan, ittaqillah la tanzi khataman illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mengambil cincin, mencabut cincin, melepaskan cincin kecuali dengan haknya. Itu bahasa kinayah. Jangan sekali-kali kamu menodai kehormatanku. Tapi orang itu tetap dia ngotot. Akhirnya datanglah waktu di mana dia berdua hanya berdua, mereka berdua itu. Saat tiba waktu itu, Allah menghadirkan rasa takut di hati orang itu. Terus dia tinggalkan wanita itu. Dia tinggalkan dinarnya, dia pergi. Kata orang itu, ya Allah, jika aku melakukan itu betul ikhlas karenamu, buka pintu gua ini untuk kami. Geserlah batu besar ini. Terus bergeser batu itu. Tanpa disentuh. Bergeser mas. Itu tadi itu. Jangan mengandalkan ikhtiar manusiawi dalam kondisi kritis itu. Jangan sekali-kali. Karena memang Allah ingin menunjukkan kuasanya. Betul-betul jangan mengandalkan ikhtiar manusiawi. Ketika sedang ada guncangan hebat itu, krisis yang luar biasa, jangan pernah mengandalkan ikhtiar manusiawi. Itu pesan saya. Andalkan Allah saja. Maka terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal. Batu itu bergeser sendiri tanpa disentuh. Paham ya? Giliran orang kedua. Dia berdoa dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah memberikan makan, minum anak istrinya kecuali setelah melayani kedua orang tuanya. Sampai suatu hari dia datang pulang kemalaman karena mencari kayu bakar sampai rumah itu kemalaman. Orang tuanya
sudah tidur, anak istrinya belum makan, tapi tetap dia mendahulukan orang tuanya. Maka dia menyiapkan minuman, dia merebus ya susu itu, susu murni itu dia rebus, kemudian dia bawa, dia suguhkan kepada orang tuanya. Ternyata orang tuanya, ayah ibunya sudah tidur. Dia pegang nampan berisi gelas itu sampai pagi hari. Saking baktinya sama orang tuanya itu, dia tidak akan mendahulukan anak istrinya sebelum orang tuanya. Dan itu juga pelajaran. Jangan sekali-kali mendahulukan istri nanti ya daripada orang tua. Jangan malah orang tua disingkir-singkirin gara-gara istri. Itu pelajaran, Mas. Ya Allah, kata orang itu, kalau yang aku lakukan ini betul ikhlas karenamu, singkirkan batu ini dari kami. Terus bergeserlah batu itu. Berarti amalnya ikhlas itu. Bergeser, cuma belum bisa keluar juga. Giliran orang ketiga ini berdoa. Amal solehnya itu adalah sifat amanah. Dia pernah punya karyawan, satu orang, belum digaji pergi, tidak tahu kemana perginya itu, tidak jelas. Lalu uangnya itu dia kembangkan, dia belikan ternak, jadi banyak, menuhi lembah itu ternaknya itu. Dari sekian ekor jadi beratus-ratus ekor itu, penuh lembah itu dengan ternak orang itu. Datanglah dia suatu saat, terus minta bayarannya. Bosnya itu, majikannya bilang, itu semua ternak yang ada di lembah itu milikmu, ambillah. Orang itu ketawa, kamu jangan menghina saya, nggak mungkin lah gaji saya sebanyak itu. Kata bosnya itu, ya dulu memang nggak banyak, terus aku belikan hewan, berkembang menjadi sebanyak itu. Naasnya orang ini tidak meninggalkan sedikit pun untukku, kata orang ini. Diambil semua ternaknya itu, dibawa pulang semua, nggak satu pun ditinggalkan. Ini kurang ajar kan? Nggak tahu diri kadang-kadang itu. Padahal dia itu kan ada biaya mengembangbiakkan mestinya. Ada jasa mengembangbiakkan, kan dikasih satu pun. Ya Allah, kalau amal ini ikhlas karenamu, bukakan pintu gua ini untuk kami. Geser batu ini untuk kami. Terus digeser Allah batu itu, orang ini keluar, bisa keluar dari gua itu. Itu kondisi kritis, guys. Kondisi kritis itu bagi orang beriman, itu memang Allah sedang ingin menampakkan kuasanya, bahwa hanya dia yang fa'alun lima yurid. Tadi yang katakan Ibnu Katsir, la mu'aqiba li hukmihi, la musarrifa li hukmihi. Tidak ada yang bisa menggeser hukumnya kecuali dia. Maka kalau kemarin kita masih ingat masa-masa pandemi awal itu, orang kan bingung, kacau, paranoid, ketakutan, khawatir, asam lambung, serangan jantung gitu. Lah kok ngandalkan ikhtiar manusiawi? Ya salah ada sampean. Makanya saya santai banget, pokoknya terserah Allah lah gitu. Udah saya terus, alaika tawakkalna ya Rabb, hanya kepadamu kami tawakal, sudah. Mau sehebat apapun tawakal antum ya tetap aja tidak bisa itu, karena kondisi kritis. Antum mau pakai masker lapis 10 tetap mati. Saatnya malah mati ya Mas, kayak pelepek itu. Enggak, itu memang kondisi kritis itu Allah menghendaki agar dia itu, manusia itu tadarru'u, kembali kepada Allah. Muncul rasa takut, kemudian kembali kepada Allah. Itu kehendak Allah. Maka ketika kita mengalami kondisi kritis itu, langsunglah kembali kepada Allah. Jangan qasat qulubukum, jangan mengeras hati kita. Allah sedang nempeleng kita itu, dikampleng begitu, agar kita sadar. Karena orang tuh kalau kondisinya nyaman terus, nggak ada ujian-ujian yang berat, dia itu tidak akan ingat Allah. Maka dikasih sakit, dikasih ujian kemiskinan, diberi kesempitan hidup, diberikan berbagai ujian dan problem, itu agar dia kembali sama Allah. Manusia yang beriman itu pasti langsung kembali sama Allah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir enggak. Orang kafir itu karena hatinya kosong, tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan. Dia enggak ada Allah di dalam hatinya. Tapi kalau kita enggak. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita itu mengalami kondisi sederhana aja umpamanya. Mohon maaf ya, matanya itu kena kelilipan itu, dia langsung ingat Allah, astagfirullah,
ini kafarah karena tadi saya ngelirik cewek gitu. Langsung dia ingat dosanya itu. Langsung dia teringat dosanya. Jadi hatinya itu lembut sekali. Itu orang beriman. Maka ketika antum mengalami kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi berat itu, antum tidak ingat Allah, nggak segera kembali kepada Allah, berarti hati antum itu keras. Mafhum ya? Ngerti ya? Nah kalau kita ditanya, kondisi kita sedang kaya atau sedang miskin, itu baik mana? Kalau boleh saya tanya, saat antum ditakdir kaya atau saat miskin itu? Ya sama aja sebenarnya, karena itu dua-duanya ujian. Maka tadi siapa tadi yang punya kalimat Hasan Al-Basri tadi? Hasan Al-Basri tadi punya kalimat yang luar biasa tadi. Beliau katakan apa? Kalau orang itu diberikan kekayaan, diberikan kelapangan hidup, diberikan keberlimpahan materi, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang diuji, la ro'ya lahu, dia tidak punya pandangan. Orang itu tidak faham kalau Allah sedang mengujinya. Tapi sebaliknya ketika orang itu ditakdir qatara itu miskin, oke? Ditakdir sedang dalam kondisi fakir, nggak punya duit, bokek itu. Terus dia tidak sadar kalau Allah sebenarnya sedang memperhatikan dia, itu ya sama saja, dia tidak punya pandangan, la ro'ya lahu. Maka saat kita diuji Allah dengan kekayaan, kita ingat ini ujian. Saat kita ditakdir miskin, Allah sebenarnya sedang memperhatikan kita. Saat kita sedang sakit, Allah sedang bersama kita. Saat kita sedang sulit, Allah sedang ada di sisi kita. Maka Nabi itu pernah menukil satu hadis qudsi. Satu hadis qudsi. Kurang lebih artinya gini. Wahai anak Adam, saya pernah sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Terus manusia yang ditanya itu, ya Allah, bagaimana mungkin engkau sakit? Engkau kan Tuhan alam semesta. Allah berkata, bukankah saudaramu si fulan pernah sakit? Kenapa kamu tidak menjenguknya? Padahal kalau kamu menjenguknya, kamu akan mendapati aku di sisinya. Pernah dengar hadis itu ya? Wahai anak Adam, aku pernah kelaparan, kenapa engkau tidak memberikan aku makan? Ya Allah, bagaimana mungkin engkau kelaparan? Bukankah engkau Tuhan alam semesta? Wahai fulan, saudaramu si fulan itu pernah lapar. Kenapa kamu tidak memberikan makan kepadanya? Padahal kalau kamu memberikan makan kepadanya, engkau akan dapati aku di sampingnya. Itu maknanya apa? Selain kita disuruh memperhatikan kanan kiri, yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan, itu dalil kalau Allah itu lebih dekat kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang kelaparan. Saat mereka sedang diuji itu, Allah sedang bersama mereka sebenarnya. Itu makna yang duru ilaihi, Allah memperhatikan orang itu sebenarnya. Faham Mas? Maka ketika ada orang beriman ditakdir sakit, itu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi tahharani minas sayyiat. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah membersihkan dosa-dosaku dengan sakit ini. Dia berterima kasih sama Allah. Karena sakit itu mensucikan dosa, menggugurkan berbagai sayyiat. Maka bersyukur dia kepada Allah. Tidak ada keluhan, tidak ada ratapan. Gak ada bahkan suudzon kepada Allah, yang ada husnudzon dia. Dia berbaik sangka sama Allah. Nah itu agar hati kita tidak mengeras. Itu susah Mas, tidak gampang, tapi dilatih oleh Quran. Maka itu belajar menata pola pikir itu agar Qurani. Suasana hati dibangun dengan suasana Quran. Mengaji itu tidak hanya ngafal, tapi menjiwai. Dijiwai itu Qurannya. Maka majelis tafsir seperti ini jadikan sebagai oase
untuk kita meneguk beberapa tegukan itu. Air dari telaga Quran itu. Sehingga nanti kita jadikan bekal. Karena kondisi itu akan dialami semua orang. Ya, sekarang kalau antum masih dalam kondisi normal, belum, itu nanti. Belum sekarang. Pernah enggak antum enggak punya duit sama sekali itu? Bapak-bapak ya. Belas enggak punya duit. Nengok kanan, nengok kiri enggak ada yang ditoleh. Mau minjem izin. Pernah? Berarti belum diuji jenengan. Kalau belum pernah itu belum diuji berarti. Berarti kondisi jenengan masih normal itu. Ya. Apalagi kalau tidak pernah ngalami kekurangan, kecukupan terus, hati-hati, itu ujian yang berat malah itu. Maka Sayyidina Umar tuh kalau mendapatkan kabar kemenangan, pasukan dikirim menang, dikirim lagi menang, dikirim lagi menang, itu beliau malah istighfar. Takut kalau itu istidraj. Takut kalau itu istidraj. Maka dalam sejarah itu antara perang Badar dengan perang Uhud itu pelajarannya lebih banyak di perang Uhud daripada di perang Badar. Saat kalah itu justru Allah memberikan pelajaran yang luar biasa. Saat menang sahabat malah bertengkar luar biasa. Di perang Badar itu kan sahabat bertengkar malah rebutan ghanimah. Yang tua yang muda itu saling berbicara kasar. Maka mereka berkata, nazalat hadhihi suratu hina saat akhlakuna. Surat Al-Anfal ini turun kepada kami saat kami sedang buruk akhlak kami. Sedang rusak akhlak kami itu. Hina saat akhlakuna. Justru kemenangan perang Badar itu buruk bagi para sahabat karena mereka bertengkar itu. Rebutan Anfal, sisa ghanimah itu. Setelah begini antum milih jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya yang bersyukur ya. Nah, kaya yang bersyukur, yang gemar infak, gemar jihad dengan harta, gemar nyumbang Al-Fatih. Itu pesan sponsor dari Mas Bonang. Agar la in syakartum la azidannakum ya. Agar ketika kita bersyukur itu Allah menambah kembali nikmatnya, ditambah kuantitasnya, ditambah kualitasnya. Jangan sampai sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi. Di antara azab Allah itu adalah, jangan sekira ayat itu berlaku kemudian kalau kita kufur terus Allah mengazab seperti di azabnya Qarun. Enggak, jangan. Karena azab seperti itu sudah tidak berlaku di masa generasi Nabi Muhammad itu. Azab orang-orang kaya yang paling mengerikan itu adalah saat mereka dituntun dengan hartanya itu melakukan maksiat. Itu azab yang paling menakutkan. Dikasih nikmat maksiat, dikasih nikmat maksiat, itu istidraj. Tadi diingatkan oleh beliau, oleh Ibnu Katsir, itu istidraj. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azab bagi orang kaya yang tidak bersyukur. Itu mengerikan. Karena kalau orang diberikan kekayaan, dia tidak bersyukur, terus dikasih kebangkrutan, dia akan sadar. Malah bagus. Paham? Malah bagus. Tapi kalau orang kaya, dia maksiat, ditambah lagi kekayaannya, dia tidak akan sadar kalau itu istidraj. Maka dia akan makin menjadi-jadi. Ujungnya kufur nanti. Itu istidraj, hati-hati. Ngerti ya? Nah, ini ayat ini dahsyatnya luar biasa. Kalau antum amalkan, masya Allah. Meskipun nanti masih muda ini, ayat begini ini jadikan pelajaran ya. Biar kolbu bening gitu, tahu membaca kejadian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini. Saya bacakan lagi ya. Walaqad arsalna ila umamin qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sudah ada berlaku bagi umat-umat sebelum kita itu. Allah mendatangkan ba'sa, kemiskinan, dharra, sakit, wabah dan seterusnya.
Tujuan Allah itu la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu takut kembali kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Maka asal antum dikasih ujian berupa kesulitan, kemiskinan, sakit, wabah, dan lain sebagainya, antum tadarru', itu bagus. Tapi kalau falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u, terus walakin qasat qulubuhum, itu hati-hati. Karena lanjutannya fa'akhadnahum bil ba'sa wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Jadi kalau kita tidak sadar itu diuji Allah, kita tidak tadarru', nggak segera kembali, nggak takut kepada Allah, justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai kemudahan. Dibuka semua pintu kenikmatan, pintu rezeki, tapi itu istidraj. Itu istidraj. Kalau kita sudah berleha-leha, bersantai-santai, lalai, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka itu dengan siksaan yang tiba-tiba. Maka tidak ada ceritanya azab Allah, bencana yang menimpa muka bumi ini dalam kondisi manusia sedang ingat Allah. Tidak. Saat orang sedang tertidur lelap, habis satu kampung disapu banjir bandang. Saat kita sedang santai pagi-pagi, ya, sebagian besar belum bangun, yang sholat subuh sedikit, tiba-tiba diguncang gempa, rumah-rumah runtuh, banyak orang mati. Nanti kalau kita tidak sadar ya, diistidraj oleh Allah. Setelah itu ada kondisi-kondisi yang mudah, pintu-pintu rezeki dibuka. Tapi itu istidraj. Maka hati-hati. Allah itu punya makar. Kalau bahasa kita ya, tipu muslihat. Hanya orang-orang yang bening hatinya yang tahu. Orang-orang fasik yang ahli maksiat itu akan makin nyaman tinggal di dunia. Padahal dia sedang menjalani istidraj. Maka Ibnu Katsir itu mengingatkan nih, fa innahu la yaghtaru billahi illal qaumul fasikun. Tidak ada orang yang tertipu dengan Allah kecuali orang yang fasik, yang ahli maksiat. Maka berhati-hati. Kalau orang dikasih Allah kemudahan, dia maksiat terus nggak diazab, itu hati-hati ya. Ya justru kalau orang kemudian melakukan maksiat, dikasih Allah azab, dikasih hukuman, dikasih bencana, terus dia teringat kembali kepada Allah, itu bagus, sekali lagi bagus itu. Itulah yang dikehendaki Allah, la'allahum yatadarra'un tadi. Maka terlepas dari bencana yang pernah kita alami, asal setelah bencana itu kita makin tobat, itu makin bagus. Berarti bencananya itu mengandung kebaikan, ada hikmah di situ. Paham ya? Ngerti ya? Makanya Nabi Yunus bin Matta itu, dia meninggalkan kaumnya begitu saja, belum selesai tugas dakwahnya, dia tinggalkan kaumnya kan. Terus Allah tegur, beliau ditelan oleh ikan paus itu. Pernah baca kan kisahnya itu? Setelah dikeluarkan dari ikan paus, beliau menyesali kesalahannya tuh. Wah itu bagus, begitu itu contohnya. Dia pernah mughadiban, pernah mangkel dengan kaumnya, tapi setelah dikeluarkan dari perut ikan kembali ke daratan, beliau menyesali. Ketika kembali ke kampung halamannya, seluruh kaumnya sudah masuk Islam. Ternyata beliau kurang sabar aja. Dalam pandangan Allah ya, bukan dalam pandangan kita. Paham ya? Proses saja itu, belum saatnya mereka itu diislamkan Allah. Dan itu juga pelajaran, kalau Islam tidak hanya orang itu tidak tergantung dakwah kita, itu kehendak Allah semata. Maka sekalipun ditinggalkan nabinya, ya tetap kalau Allah berkehendak mereka masuk Islam, masuk Islam. Sekalipun nabinya meninggalkan mereka, tetap itu kehendak Allah. Maka setelah Rasul wafat pun 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, Islam tidak kenapa-napa. Umatnya makin banyak. Makin banyak belahan bumi ini yang dihuni umat Islam. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu urusan Allah, bukan urusan Rasulullah. Maka tidak mengapa kalau kita silih berganti mati, para dai mati, para kiai mati, ustadz-ustadz mati, Islam tidak kenapa-napa.
Tidak akan apa-apa, tetap Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tetap berjaya. Cuma kita dituntut menyempurnakan proses yang bisa kita lakukan. Berdakwah semampu kita, berjuang sekuat tenaga kita, itu urusan kita dengan Allah. Tidak ada urusannya dengan kejayaan Islam. Maka jangan salah kita gitu, kalau nggak ada kita nanti gimana ini nasib dakwah itu? Mau siapa kita ini? Bung Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal, bahkan Rasulullah meninggal, Islam nggak kenapa-napa kok. Kalau kita sok banget itu loh. Ini kalau calon kita nggak menang ini bahaya ini untuk dakwah Islam. Itu pikiran-pikiran sempit itu. Pikiran sempit. Islam itu mas, pernah itu bumi Islam ini, dunia Islam itu dihabisi oleh pasukan Mongol, dihancurkan pasukan Tartar itu sehancur-hancurnya itu. Ibnu Taimiyah saat itu memimpin pasukan berjihad, berdakwah. Terus dia lakukan itu. Tapi orang-orang Mongol itu masuk Islam bukan karena dakwanya Ibnu Taimiyah. Ya mereka masuk Islam karena kehendak Allah. Maka kemudian Islam ini malah diboyong ke negerinya, ibu kotanya pindah ke negerinya. Loh itulah cara Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang kadang kita nggak sadari. Itu pelajaran bagi para dai bahwa dakwahmu itu urusanmu dengan Allah, tidak ada urusan dengan Islam. Kamu dakwah nggak dakwah Islam tetap jaya. Kamu mau berdakwah ataupun tidak itu Islam tetap berjaya. Tapi kenapa kita berdakwah? Itu perintah Allah pada kita. Yo diperintah yo jalankan gitu. Itu aja sebenarnya. Maka jangan merasa kalau kita nggak ada terus bagaimana nasib agama kita ya. Nggak kenapa-napa. Malah tanpa kamu itu bagus malah. Keberadaanmu selama ini malah menghambat dakwah. Lo ada orang tuh yang gembar-gembor dakwah di mana-mana. Seolah-olah kalau kelompoknya nggak menang, itu kemudian Islam ini akan hancur, akan kalah. Enggak lah. Ya, siapa Anda itu? Rasul wafat aja Islam nggak kenapa-napa. Ini bagian pelajaran ya, itu harus. Terus berarti kita nggak usah berdakwah? Enggak, itu perintah Allah. Jalankan aja karena Allah perintahkan. Begitu aja. Terakhir. Ini ayat 45 ini. Saya pernah tulis tapi lupa saya nulisnya di waktu itu di mana itu ya. Tapi ini pernah saya tulis. Faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika saatnya tiba orang-orang zalim itu dibinasakan Allah, itu dibinasakannya sampai ke akar-akarnya itu. Makna dabir itu kan dubur itu sebenarnya. Nggak ada yang tersisa maksudnya itu. Semua dihabiskan. Makanya ketika kita membaca sejarah itu, nggak ada sisanya kekuasaan dan kekuatan Fir'aun itu. Sedikit pun nggak ada sisanya. Padahal kurang apanya Fir'aun itu? Masih ada sisa. Hanya tersisa piramid. Kekuasaannya nggak ada. Namrud masih enggak? Enggak ada. Enggak tersisa kecuali artefak itu. Sepuing-puing bangunan itu. Kekuasaannya, hegemoninya, kekuatan politiknya sirna enggak ada. Ya. Termasuk tunggu saja. Kalau di dunia ini ada satu negara, satu kekuasaan yang dolim, itu menunggu waktu saja sebenarnya. Nanti ketika Allah menghancurkan kedoliman itu, dihancurkan sehancur-hancurnya, dan tidak akan tersisa sedikit pun. Tidak akan tersisa sedikit pun. Jadi saat orang-orang dolim itu dibinasakan Allah, itu yang terucap bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Maka ketika kita mendengar berita Ariel Sharon mati, bongko modiar. Okay. Kita ngomong apa? Alhamdulillah. Karena itu orang zalim membunuh jutaan umat Islam di Sabra Shatila di Palestina itu. Itu tangannya berlumuran darah. Bahkan komanya itu mas, bukan titik ya, koma. 8 tahun tidak mati-mati itu, nggak hidup nggak mati. Jadi memang Israel itu kadang-kadang tegelan itu ya. Bener itu.
Orang ditayun-tayun gitu dibandul begitu, gak dicabut, gak dibalik. Itu kerjanya Israel itu. 8 tahun dia proses nyabut nyawanya Ariel Sharon itu. Ngakik-ngakik di rumah sakit. Ya nafasnya tersengal-sengal Senin Kemis itu. Walat di tubuhnya itu penuh kabel. Guys, kayak Robocop itu udah. Ya, ketika kita mendengar berita kematiannya, alhamdulillah. Begitu. Semua orang dolim, bahkan dulu para ulama pun menganjurkan orang dolim itu memang kalau mati ya jangan diistirja. Kita tahni alhamdulillah. Alhamdulillah begitu. Bersyukurlah kita. Karena dibersihkan muka bumi dari kedoliman orang-orang seperti itu. Tapi ya sebelum dia mati tetap kita doakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. George Bush mudah-mudahan masuk Islam. Kalau enggak, terus dia mati, alhamdulillah. Karena bunuh orang Islam di Irak itu jutaan orang. Bahkan tentaranya itu banyak yang stres, mati ribuan orang. Hanya untuk mengikuti egonya dia. Untuk mengikuti kehendak dia tuh. Rakyatnya sendiri jadi korban, umat Islam jadi korban. Itu otak orang dolim itu. Jadi sekian banyak dikorbankan untuk mengikuti keinginan dia, selera politik dia. Kan dolim itu. Maka orang seperti itu kalau mati dalam kondisi dolim, dalam kondisi kafir, kita mengucapkan alhamdulillah. Maka tidak semua orang itu diumumkan telah meninggal dunia dengan tenang. Enggak itu. Telah meninggal dunia dengan keroncalan. Ya, tidak semua orang itu mati dengan tenang. Maka hati-hati loh. Jangan sampai kedzaliman kita itu melebihi batas. Itu pelajaran. Karena kalimat alhamdulillahirabbil alamin terucap itu tidak hanya dari lisan orang beriman, tapi dari lisan seluruh malaikat. Dari lisan seluruh malaikat, bahkan bumi yang kita injek itu pun bersyukur orang itu mati. Segera mau diremet-remet di dalam perutnya itu. Bahkan ada juga di masa Nabi itu orang yang tidak mau bumi itu nerima itu. Dimasukkan mental itu. Saya pernah bacakan itu riwayatnya itu. Ditolak oleh bumi orang itu, nggak mau bumi, ngelepeh. Tahu ngelepeh mas? Dimuntahkan lagi orang itu. Saking dolimnya orang itu, karena ngerebut tanah tetangganya itu. Bumi tidak mau. Hati-hati ya. Jadi kedoliman itu dibayar kontan. Dan saat orang-orang dolim itu mati, sunnahnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.